Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Baik, teman-teman semua. Oke, saya ingin membuat catatan tentang ilmu waris, catatan kecil lah. Mudah-mudahan ini manfaat buat teman-teman. Oke, dalam ilmu waris itu ada beberapa hal yang perlu, mungkin ada beberapa istilah yang perlu kita pahami, istilah-istilah dasar. Oke, yang pertama mungkin kita perlu pahami tentang rukun waris. Oke, rukun waris itu yang pertama ada yang namanya dalam bahasa Arabnya itu al-warithu. Oke, atau dalam bahasa Indonesia itu maknanya adalah ahli waris ya, seperti anak. Jadi bapaknya meninggal, maka ahli warisnya diantaranya anak. Kemudian kalau punya istri ya seorang istrinya, kemudian kakeknya itu termasuk ahli waris. Kemudian yang selanjutnya ada istilah atau ilmu waris itu ada al-muwarrith. Bahasa Arabnya al-muwarrith. Tasydid nih. Al-muwarrith. Tasydidnya nih. Oh, ini dia kecil. Al-muwarrithu. Tahu dalam bahasa Indonesianya itu orang yang mewariskan harta, belum kurung ya, orang yang meninggal. Oke, orang yang meninggal. Terus yang selanjutnya, yang ketiga, ada istilah lagi dalam ilmu waris itu al-maurusu atau garis miring yang diwariskan atau garis miring ini at-tarikah atau garis miring at-tarikatu. Oke, dalam bahasa Indonesia itu harta peninggalan yang peninggalan si mayit. Peninggalan si mayit ini namanya yang pertama al-waris, ahli waris. Itu keluarganya ahli waris itu ya bisa anak, istri, kemudian kakek, bapaknya kakek terus ke atas ya, kemudian paman ya, dan seterusnya. Itu ada nanti pembahasan. Kemudian kedua al-muwarrith, orang yang mewariskan ini yaitu maksudnya orang yang meninggalnya, al-muwarrith. Karena waris itu ya yang namanya warisan ya sudah meninggal. Namanya warisan itu sudah meninggal. Ketika sudah meninggal, kalau belum meninggal ya namanya bukan waris namanya. Ya waris itu karena orang meninggal, jadi itu namanya waris. Kemudian yang selanjutnya al-mauruth atau at-tarikatu, itu harta peninggalan si mayit, harta atau bahasa kita harta warisan itu. Nah, ini istilah-istilah yang perlu kita ketahui dalam ilmu waris. Oke, istilah-istilah yang perlu kita ketahui dalam ilmu waris. Kemudian yang selanjutnya ada lagi kalau yang perlu kita ketahui itu adalah asbabul irsi, sebab-sebab orang-orang mendapatkan warisan. Asbabul irsi, sebab-sebab seseorang mendapatkan warisan. Agak cepat tuh sini. Oke, sebab yang pertama
sebagaimana di dalam kitab Ar-Rohabiyah itu disebutkan. Sebab yang pertama kitab waris lah Rohabiyah. Yang pertama karena sebabnya apa? An-nasabu. Nasabu. Karena ada hubungan an-nasabu, karena ada hubungan nasab. Karena ada hubungan nasab, contohnya seperti si bapak meninggal, maka karena si istri karena ada hubungan si anak karena ada hubungan nasab dengan bapak, maka si anak ini mendapatkan warisan karena hubungan nasab, ya. Kemudian misalkan anak meninggal, maka si bapak dapat warisan, bapak mendapatkan warisan dari si anak karena apa? Karena ada hubungan nasab. Begitupun seterusnya, paman, ya, anak laki-laki, anak perempuan, itu semuanya mendapatkan warisan dari orang yang meninggal ketika dia ada hubungan nasab dengan orang yang meninggal tersebut. Itu nasab. Jadi ini sebab yang pertama nasab. Kalau hubungan kekerabatan nggak bisa, walaupun kita bersahabat sudah 50 tahun dari semenjak kecil TK sampai udah punya anak, punya cucu, sama-sama punya cucu, kemudian temannya itu meninggal, walaupun berteman dari kecil 50 tahun lebih, berteman dekat, lekat, sudah seperti saudara, itu gak berhak dapat warisan. Termasuk ini anak angkat walaupun sangat disayangi, itu gak bisa, secara hukum agama gak bisa dapat warisan. Karena apa? Karena dia gak ada hubungan nasab. Oke, yang kedua, sebab seorang itu mendapatkan warisan karena an-nikah, karena sebab nikah, atau dalam istilah bahasa Arab ini az-zaujiyah, karena ada hubungan pernikahan, jadi contohnya suami dengan istri saling mewarisi, suaminya meninggal maka istrinya dapat warisan, istri meninggal maka suami dapat warisan. Itu dapat warisan karena apa? Karena ada hubungan pernikahan sebabnya, ya. Yang terakhir ada namanya karena al-wala. Ini maksudnya hubungan antara tuan dengan budaknya. Jadi ketika misalkan si tuan ini, seorang tuan itu memerdekakan budak, lalu budak itu setelah merdeka dia bekerja, punya harta, kemudian dia meninggal gak punya anak istri, gak punya ahli waris, maka siapa yang berhak mendapatkan harta? Orang yang tadinya budak kemudian dimerdekakan, kemudian dia meninggal, kemudian dia punya harta peninggalan, harta warisan, maka harta warisannya itu jatuh kepada tuan yang memerdekakannya dahulu. Itu kita kira-kira seperti itu, ya teman-teman semua. Ini terkait ilmu waris. Jadi ada yang pertama rukun-rukun waris, ada al-warith, al-muwarrith, sama al-mauruth atau at-tarikah. Kemudian kedua asbabul irsi, sebab seorang mendapatkan warisan. Pertama karena ada hubungan nasab, kedua karena ada hubungan pernikahan, yang ketiga karena seorang tuan al-wala, karena seorang tuan ini memerdekakan budaknya, maka dia mendapatkan warisan. Oke, itu untuk muqaddimah di catatan saya ini. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.